Ya, kembali lagi di part kedua. Balaghatul Quran atau balagha kalimatul Quran. Balagha pada Al-Quran ini berbeda dengan balagha yang kita pelajari biasanya. Balagha yang kita pelajari itu bagaimana kita memperindah kata-kata kita, bagaimana kita menjadikan kata-kata kita itu bisa lebih dipahami. Sementara Al-Quran kita tahu dia adalah sumber dari balagha. Artinya sumber dari keindahan kata-kata itu berasal dari Al-Quran. Kemudian ada beberapa jenis balagha yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri masing-masing di episode selanjutnya. Yang saya akan menyebutkannya secara umum dan menyebutkan beberapa contoh, satu atau dua. Yang pertama itu ada balagha kalimatul Quran dalam hal adzikru wal hadfu, disebutkan atau tidak disebutkan atau dihapus, al-ibdal diganti, al-fi'lu wal af'al bimakna, fi'il dan af'al yang semakna, al-mabni lil majhul, artinya mabni itu tetap lil majhul, artinya tetap digunakan fi'il majhul atau ya fi'il majhul. Terus al-wasfu sifat, al-ifradu wat tasniyatu wal jam', artinya secara disebutkan tunggal, dua atau jamak. Al-harakah ghairu iradiyah, at-ta'awurul mufradat. Kemudian at-tawassu' bimakna at-takhassus. Kemudian ada al-iqraru wal israru. Kemudian ada al-maqtu wal mausul. Kemudian yang terakhir al-ikhtilafus siyaq. Dan insyaallah kami menyebutkan dua contoh dari jenis balaghah kalimatul Quran. Yang pertama itu ada pada adzikru wal hadfu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum." Kemudian di dalam surah An-Nahl, "Innal ladzina tatawaffahumul malaikah zalimi anfusahum." Sekilas tampak sama, namun di dalam surah An-Nisa kata tawaffahum, sementara di surah An-Nahl ada kata tatawaffahum. Sebenarnya maknanya sama, cuman di dalam tatawaffahum ini mencakup lebih luas atau lebih umum, sementara tawaffahum ini mencakup sebagian saja dari tatawaffahum tersebut. Kemudian dari contoh al-ibdal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sering dengar, "Wa ma arsalna ila wa laqad arsalna ila umamin min qablik." Dan kami telah mengutus rasul kepada umat-umat sebelum kalian. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin." Dan kami telah mengutus kepada sebuah qarya. Qarya artinya ya masyarakat. Nah, di sini ada kata qaryah dan kata umam. Seperti yang kita ketahui, al-umam itu adalah umat-umat yang berarti lebih luas jangkauannya daripada qarya. Dalam hal ini sama-sama disebutkan bahwa telah diutus seorang rasul kepada sebuah masyarakat. Namun kata qarya ini diganti dengan kata umam untuk mencakup lebih luas, bahwasanya masih banyak umat-umat terdahulu yang telah diutus rasul kepada mereka. Itu mungkin contoh dari balagha Quran, keindahannya. Artinya dengan cukup dengan kata tanpa ada tambahan apapun, kita bisa melihat bahwasanya perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu sudah bagus. Artinya kapan dia menggunakan umamun, kapan dia menggunakan qaryatun, itu sudah diatur. Mungkin itu, siapa tahu ada yang mau ditambahkan.
Jadi itu tadi contoh-contoh dari balaghah Al-Quran. Mungkin episode-episode selanjutnya itu bakal lebih lebih terus lagi. Ada dzikru dan al-hadfu, takrif dan bagaimananya, al-bad, al-ba, al-ibdal juga begitu. Contohnya, takrifnya dan segala macam. Insyaallah kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya dan kelompok yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada Istiqlal. Ya, begitulah penyampaian materi kami. Semoga teman-teman dapat memahami dan menyimak dengan baik dan insyaallah dapat dipahami juga. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.